Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zain dari Prodi Informatika di kelas 21 IF 03 dengan NIM 21114025. Baiklah teman-teman yang saya cintai, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Kita masuk ke topik, yaitu yang pertama, apa itu komputer? Komputer merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dan komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Selanjutnya kita masuk ke era mekanik. Pada era mekanik ini terjadi pada tahun 1940-an yang disebut juga sebagai era mekanik atau era generasi komputer elektronik. Dan untuk pada era mekanik ini, komputer masih memang belum berbasis elektronik, yang masih menggunakan seperti sempoa. Mungkin teman-teman tidak asing dengan benda tersebut pada saat kita masih belajar sekolah dasar. Dan cara kerja sempoa itu sendiri adalah menghitung menggunakan biji-bijian yang digeser yang diatur dalam sebuah rak. Selanjutnya kita masuk ke generasi pertama. Pada generasi pertama ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Dan pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, negara-negara yang terlibat berusaha untuk mengembangkan komputer guna mengeksploitasi potensi komputer. Nah, pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman, Konrad Zuse, menciptakan komputer bernama Zuse 3 yang berfungsi untuk mendesain sebuah pesawat terbang dan peluru kendali. Dan setelah 2 tahun setelahnya, pada tahun 1943, Inggris berhasil menyelesaikan pembuatan komputer pemecah kode rahasia Nazi Jerman yang bernama komputer Colossus. Namun Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan komputer karena hanya didesain untuk memecahkan sebuah kode rahasia. Nah, salah satu contoh komputer generasi pertama yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC. Dan ENIAC ini diciptakan oleh dua orang ahli teknologi komputer yaitu J. Presper Eckert dan Johnny Mockley di University of Pennsylvania. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Dan adapun ciri-ciri komputer generasi pertama seperti memiliki perangkatnya lebih besar seperti pada gambar ini. Dan desain interiornya lebih spesifikasi. Dan ENIAC ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Namun kapasitasnya penyimpanannya kecil. Dan yang lebih spesifikasi adalah menggunakan tabung vakum. Selanjutnya kita masuk ke generasi kedua. Pada generasi kedua ini terjadi pada tahun 1959-1965. Dan komputer pada generasi ini menggunakan teknologi transistor. Dan adapun bahasa pemrograman yang digunakan yaitu menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Yaitu assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang berkecepatan tinggi. Seperti gambar yang di samping ini. Selanjutnya kita masuk ke generasi ketiga. Generasi ketiga komputer dimulai pada tahun 1965 dan pada saat itu komputer dibuat menggunakan komponen dasar Integrated Circuit atau ICS. Meskipun sudah menggunakan ICS, transistor ini masih tetap digunakan tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Beberapa transistor berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor.
Dan komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor. Dan adapun ciri-ciri komputer generasi ketiga ini merupakan yaitu salah satunya listriknya lebih hemat. Selanjutnya perangkat lunak lebih berkembang, harganya semakin terjangkau, dan kapasitas penyimpanannya lebih besar. Dan karena penyimpanan eksternalnya seperti disket magnetik. Dan yang lebih baik adalah komputer ini mampu berkomunikasi dengan komputer yang lain. Selanjutnya kita masuk ke generasi keempat. Komputer generasi keempat ini menggunakan komputer mikroprosesor atau komputer generasi pertama menggunakan CPU. Karena menggunakan chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung. Yang merupakan contoh generasi keempat ini adalah seperti laptop. Dan ciri-cirinya yaitu menggunakan LSI, menggunakan mikroprosesor, dan ciri-ciri lainnya itu dipasarkan pada sektor perseorangan. Dan muncullah komputer baru yang lebih mudah seperti contoh yang tadi yang saya ucapkan yaitu laptop. Selanjutnya kita masuk ke generasi kelima. Generasi kelima ini mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Karena komputer pada generasi kelima ini telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Dan adapun salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI ini dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Umumnya sistem seperti ini tuh dianggap sama dengan komputer. Dan kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya melakukan pekerjaan layaknya manusia. Dan ciri-cirinya komputer generasi kelima yaitu mungkin komponen dasar menggunakan ULSI yang saya sampaikan tadi, yaitu lalu pada komputer generasi kelima ini mengembangkan AI atau Artificial Intelligence. Dan yang terakhir yaitu mungkin ciri-cirinya mulai mengembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Nah, mungkin seperti itu revolusi komputer dari generasi ke generasi. Dan apabila tadi yang saya ucapkan ada yang kurang benar, mohon dievaluasi kembali dan dikasih saran supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu mungkin terjadi dari saya sendiri. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.